Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 yaitu tentang jelajah karya arsitektur dari mata kuliah pengantar dan teori arsitektur. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nyoman Bawa Adi Suartama, NIM 202162121038 dari kelas A1. Di sini saya memilih karya dari Daniel Libeskind, yaitu karyanya Denver Art Museum. Daniel Libeskind adalah seorang arsitek, seniman, profesor, dan perancang busana asal Polandia, Amerika. Dia telah mengabdikan sebagian besar karirnya yang terkenal untuk memperingati warisannya melalui bangunan secara visual, seringkali dengan sudut pandang yang mencolok dan juga sangat menantang gravitasi. Selanjutnya, Denver Art Museum. Denver Art Museum adalah sebuah museum seni di Denver, Colorado, terletak di Denver Civic Center, Amerika Serikat. Total luas bangunan 14.600 meter persegi yang dirancang oleh Daniel Libeskind, merupakan renovasi dari bangunan terdahulu yang dirancang oleh arsitek Italia Gio Ponti. Daniel Libeskind memberikan usulan untuk sayap baru museum seni di Denver, yakni sebuah konsep di mana ia ingin menyediakan sebuah koneksi atau perhubungan untuk masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Museum yang dibangun tahun 1893 dan direnovasi terakhir Oktober 2006 ini memiliki sebuah konsep utama yang sangat unik, yaitu pertumbuhan penduduk yang ada di Denver, Amerika Serikat pada saat itu. Dalam mendesain Denver Art Museum, proses yang dibutuhkan tidaklah mudah, sehingga memerlukan kerjasama beberapa pihak dalam pembuatannya, seperti Davis Partnership Architects, M.A. Martenson, CO. Bangunan ini juga tidak terlihat berdiri sendiri, walaupun dapat dibilang kontras dengan sekelilingnya. Selanjutnya, unsur-unsur arsitektur pada Denver Art Museum. Yang pertama itu unsur fungsi. Denver Art Museum merupakan museum yang berfungsi sebagai tempat pameran dan tempat untuk karya-karya seni yang kebanyakan dari suku Indian di Amerika. Dan koleksi lainnya lebih dari 70.000 karya yang beragam dari seluruh abad dan dunia. Selain itu, untuk melengkapi visi untuk studio ekstensi, proyek ini tidak dirancang sebagai berdiri bangunan saja, tetapi sebagian bagian dari komposisi ruang publik, monumen, dan gateway di bagian pengembangan kota memberikan kontribusi untuk sinergi antara tetangga besar dan intim. Selanjutnya itu unsur ruang. Yang pertama itu ruang auditorium. Denver Art Museum sebenarnya terdiri dari 5 lantai. Yang pertama itu ruang bawah tanah. Pada bawah tanah terdapat banyak ruangan. Salah satunya yang terbesar adalah ruangan auditorium. Ruangan auditorium ini dapat menampung pengunjung kurang lebih 300 orang banyaknya. Selanjutnya itu ada lobby. Untuk mencapai lantai 2, 3 sampai 4, para pengunjung harus melewati akses melalui tangga di lantai dasar yang terletak di lobi area pintu masuk. Di lantai 2 merupakan tempat pameran museum permanen. Selanjutnya itu jembatan penyambung. Ada juga jembatan penyambung ini untuk menghubungkan museum yang baru dan museum yang lama. Selanjutnya ada ruang atrium. Atrium yang berada di tengah-tengah ruangan ini, tangga utama dan sekeliling ruang publik memberikan kesan pegunungan Rockies dan perspektif ruang yang memberikan kesan membingungkan atau pusing. Selanjutnya itu ada ruang pameran. Selain di lantai 2, ruang pameran museum juga terletak di lantai 3 dan lantai 4. Barang-barang yang dipamerkan dalam museum berupa barang-barang kesenian modern, contemporary art, diantaranya adalah hasil kerajinan tangan,
patung, lukisan, dan informasi. Selanjutnya itu ada unsur bentuk. Pada Denver Art Museum, bentuk dinding yang menjadi dominan, yaitu bentuk geometris sudut beraturan yang tersusun lurus vertikal, diagonal, dan arah zigzag. Daniel Libeskind mengimplementasikan dalam bentuk-bentuk yang tidak harmonis dan ingin memberikan pesan yang kuat dan ingin memberikan impresi kepada orang-orang yang melihat karyanya. Ia menunjukkan bahwa sebuah desain tidak hanya mementingkan sisi estetika saja, melainkan yang diutamakan adalah filosofi yang kuat yang mendasarinya. Selanjutnya itu unsur estetika. Pada Museum Denver Art Estetika yang digunakan yaitu estetika formal, merupakan nilai estetika yang terfokus pada objek, estetika intelektual, sebuah karya. Arsitektur tidak hanya membawa wujud fisiknya saja, tetapi juga dapat mengajak penggunanya untuk merasakan lebih dalam lagi makna arsitektural objek tersebut. Pada Museum Denver Art, kalian akan diajak lebih melihat filosofi yang digambarkan melalui desain Museum Denver Art. Selanjutnya itu ada unsur makna. Denver Art Museum ini memiliki makna perhubungan, sebagian pintu masuk utama antara pusat kota dan lingkungan yang disebut segitiga emas. Daniel Libeskind menciptakan sebuah bangunan yang dapat melihat pemandangan pegunungan Rocky yang sangat indah dari bangunannya. Bangunan arsitektur ini memiliki koneksi organik pada masyarakat luas dan aspek-aspek pengalaman yang juga intelektual, emosional, dan sensual. Selanjutnya itu ada faktor-faktor arsitektur dari Denver Art Museum. Yang pertama itu faktor lingkungan. Denver Art Museum adalah sebuah museum seni yang dibuat Daniel Libeskind. Untuk masuk gedung baru ini, menghubungkan Civic Center di Golden Triangle, lingkungan villa yang saat ini sedang diubah menjadi lingkungan yang modis. Dari dalam pengunjung dapat melihat pegunungan dan kota Denver. Museum ini terdiri dari serangkaian bentuk persegi panjang. Itu ada faktor budaya. Bangunan ini merupakan inti dari distrik budaya baru kota. Daniel Libeskind ingin pada museum seni ini di mana ia ingin menyediakan sebuah koneksi atau perhubungan untuk masyarakat yang tinggal di kota tersebut. Karya seninya mencerminkan kota dan wilayah dan menyediakan cara yang sangat berharga bagi masyarakat untuk belajar tentang budaya dari seluruh dunia. Faktor teknologi, Denver Art Museum menyajikan pengetahuan dan kemajuan teknologi, di mana pada desain arsitekturnya menggunakan desain pada zaman modern seperti sekarang. Visi Libeskind yakni bukan untuk menciptakan bangunan yang berdiri sendiri, melainkan salah satu bangunan yang dapat menyatu dan terkoneksi dengan masyarakat yang tinggal di sana. Daniel Libeskind menciptakan dua garis yang ada di bangunan ini, yaitu garis untuk menghubungkan masyarakat dengan pegunungan Rockies dan garis budaya. Kedua garis tersebut bertemu dan membentuk museum itu sendiri. Selanjutnya ada faktor ekonomi. Adanya Denver Art Museum berdampak baik. Struktur barunya menyediakan pintu masuk utama ke ruang kompleks dan pameran yang ditandai dengan akses yang mengarah ke area-area baru lainnya, seperti kantin, auditorium untuk 280 orang, toko buku, dan toko-toko lainnya. Dan juga mempunyai dinding miring dan tangga eksperial sepanjang dinding, di mana merupakan akses ke galeri pameran. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.